Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sukses untuk kita semua. Baik, sahabat-sahabat YouTube Dian Video yang berbahagia. Kali ini saya akan sedikit sharing terkait dengan informasi pendaftaran atau penerimaan mahasiswa baru perguruan tinggi negeri atau PTN tahun 2022. Ini sesuai dengan sosialisasi yang telah disampaikan oleh LTMPT atau Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi. Baik, dimulai dari apa itu LTMPT atau Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi adalah lembaga penyelenggara tes yang tetap, kredibel, proporsional, efisien, dan efektif. Kemudian adapun informasi terkait penerimaan mahasiswa baru PTN 2022 yang pertama, peningkatan kualitas proses seleksi penerimaan mahasiswa baru di perguruan tinggi. Terdapat 3 jalur seleksi yaitu SNMPTN, SBMPTN, dan seleksi mandiri. Jadi untuk masuk ke perguruan tinggi negeri itu ada 3 jalur ya, yaitu SNMPTN, SBMPTN, dan seleksi mandiri. Nanti penjelasannya di slide berikutnya. Kemudian pengembangan model proses seleksi sesuai perkembangan teknologi informasi dan era digitalisasi melalui ujian tulis berbasis komputer atau UTBK. Adapun model tes dan seleksi calon mahasiswa baru mengacu pada prinsip-prinsip adil, transparan, fleksibel, efisien, dan akuntabel. Selanjutnya, fungsi dan tujuan. LTMPT merupakan lembaga penyelenggara tes masuk perguruan tinggi bagi calon mahasiswa baru. Ini fungsinya yang pertama, mengelola dan mengolah data calon mahasiswa untuk bahan seleksi jalur SNMPTN dan SBMPTN oleh Rektor PTN. Dan melaksanakan ujian tulis berbasis komputer UTBK. Ketiga, menyampaikan hasil UTBK kepada peserta dan PTN tujuan. Selanjutnya, tujuan dari LTMPT adalah melaksanakan tes masuk PT yang kredibel, adil, transparan, fleksibel, efisien, dan akuntabel. Kemudian, membantu perguruan tinggi memperoleh calon mahasiswa berdasarkan nilai akademik atau nilai akademik atau nilai non-akademik dan prestasi lainnya melalui jalur SNMPTN. Selanjutnya, membantu memperoleh calon mahasiswa berdasarkan hasil UTBK saja atau UTBK dan kriteria lain yang ditetapkan bersama oleh PTN melalui jalur SBMPTN. Kemudian adapun jalur dan kuota penerimaan mahasiswa baru di PTN itu ada 3. Yang pertama, SNMPTN. Ini kuotanya minimum 20%. Ini berdasarkan nilai akademik saja atau nilai akademik dan prestasi lainnya yang ditetapkan oleh PTN. Ini biaya ditanggung oleh pemerintah, jadi pendaftar tidak dikenakan biaya seleksi ya, gratis. Dan jalur yang kedua yaitu jalur SBMPTN. Ini kuotanya minimum 40% tiap-tiap PTN. Ini seleksinya berdasarkan hasil ujian tulis atau UTBK
saja atau hasil UTBK dan kriteria lain yang ditetapkan bersama oleh PTN, pelaksanaan tes menggunakan komputer. Ini untuk biaya ditanggung oleh peserta dan subsidi pemerintah. Jadi nanti dikenakan biaya pendaftaran bagi para pendaftar. Kemudian jalur yang ketiga yaitu jalur mandiri. Ini yang diselenggarakan oleh masing-masing PTN. Ini kuotanya maksimum adalah 30% dan dapat menggunakan nilai UTBK. Namun di bawahnya terkait dengan kuota ini ada keterangan tambahan atau catatan tambahan, yaitu PTN yang berbadan hukum ini SBMPTN minimum 30% kuotanya dan seleksi mandiri maksimum 50%. Ini khusus untuk PTN yang sudah berbadan hukum. Contohnya seperti UGM, UI, dan Unsud, Purwokerto, Undip, dan lainnya ya. Silakan untuk lebih jauh bisa dicari informasinya tersendiri. Jadi saya juga mohon maaf dikoreksi kalau ada kekeliruan. Kemudian sistem single sign-on SSO ini yang dimaksud adalah mohon maaf terkait dengan SSO ini adalah pengisian PDSS dan pendaftaran SMPTN dan pendaftaran UTBK SBMPTN harus memiliki akun di LTMPT. Jadi setiap calon peserta baik yang SMPTN maupun UTBK SBMPTN harus memiliki akun di LTMPT. Caranya bagaimana untuk mendapatkan akun LTMPT? Yang pertama adalah registrasi akun LTPMT di portal atau laman LTMPT yaitu di https://portal.ltmpt.ac.id. Dan adapun pengisian PDSS adalah oleh pihak sekolah masing-masing. Jadi tidak bisa dilakukan sendiri oleh siswa atau calon pendaftar, harus dilakukan oleh pihak sekolah. Dan selanjutnya ini untuk registrasi akun LTPMT untuk PDSS dan SMPTN adalah jadwalnya. Untuk sekolah 4 Januari sampai 8 Februari, untuk siswa 10 Januari sampai dengan 15 Februari. Selanjutnya setelah pengisian PDS oleh sekolah maka pendaftaran SMPTN. Dan dilakukan pula kalau melalui jalur UTBK, maka setelah memiliki akun LTPMT maka melakukan pendaftaran seleksi UTBK SBMPTN. Adapun registrasi untuk akun LTPMT untuk UTBK SBMPTN ini adalah tanggal 14 Februari sampai dengan 17 Maret. Jadi sekali lagi untuk yang jalur SMPTN dan UTBK SBMPTN ini harus memiliki akun LTMPT. Selanjutnya ini penjelasan lebih jauh terkait dengan deskripsi PDSS dan SMPTN tahun 2022.
Nah, ini apa itu PDSS? Adalah pangkalan data sekolah dan siswa. PDSS merupakan basis data yang berisikan rekam jejak kinerja sekolah dan nilai rapor siswa yang eligible mendaftar. Maksudnya yang memenuhi syarat untuk mendaftar. Dan PDSS mengakomodasi Kurikulum Nasional 2006, KTSP, dan Kurikulum 2013, Sistem Paket, dan SKS. Sekolah yang tidak menggunakan kurikulum nasional tidak diperbolehkan mendaftar PDSS. Dan untuk tahun ajaran dan tingkat yang sama, PDSS mengakomodasi perbedaan kurikulum antara semester ganjil dan genap. Dan pengisian PDSS dilakukan oleh sekolah dan kebenaran data yang diisikan menjadi tanggung jawab kepala sekolah. Selanjutnya terkait dengan SMPTN tahun 2022, yang pertama syarat-syarat yang diperlukan. Yang pertama bagi sekolah adalah SMA, MA, SMK yang mempunyai NPSN ya. Jadi sekolah, bagi teman-teman hati-hati yang ingin mendaftar jalur SMPTN ini, wajib sekolah berasal dari sekolah yang telah memiliki NPSN. Silakan bisa dikonfirmasi ke sekolah masing-masing. Dan ketentuan akreditasi. Akreditasi A yaitu 40% terbaik di sekolahnya yang bisa didaftarkan melalui jalur SMPTN ya, siswanya ya. Dan bagi yang akreditasi B sekolahnya, maka 25% terbaik di sekolahnya. Ini maksudnya adalah kuota siswa yang bisa didaftarkan. Dan akreditasi C dan lainnya adalah 5% terbaik di sekolahnya. Dan sekolah harus mengisi PDSS, data siswa yang diisikan hanya yang eligible sesuai dengan ketentuan yang memenuhi syarat ya tadi. Dan persyaratan bagi peserta adalah siswa SMA atau MA atau SMK kelas terakhir yaitu kelas 12 pada tahun 2022 yang memiliki prestasi unggul. Jadi lulusan tahun 2022 ya. Kalau yang lulusan tahun sebelumnya itu tidak bisa mendaftar melalui SNMPTN. Dan siswa memiliki prestasi akademik dan memenuhi persyaratan yang ditentukan masing-masing PTN. Siswa juga memiliki NISN dan terdaftar di PDSS. Memiliki nilai rapor semester 1 sampai dengan 5 yang telah diisikan di PDSS. Peserta yang memilih program studi bidang seni dan olahraga wajib mengunggah portofolio. Kemudian pilihan program studi pada jalur SMPTN ini adalah yang pertama, ketentuannya, setiap siswa dapat memilih 2 program studi dari 1 PTN atau 2 PTN. Jika memilih 2 program studi, salah satu harus berada di PTN pada provinsi yang sama dengan SMA, MA, SMK asalnya. Jika memilih 1 program studi, dapat memilih PTN yang berbeda di provinsi manapun. Ini perlu diperhatikan ya. Dan ketiga, disarankan tidak lintas minat. Tapi ini kembali lagi tergantung ketentuan PTN yang dituju. Misal IPA, kemudian mengambil prodi IPS. Eksak mengambil prodi non-eksak atau sebaliknya.
Dan tahapan pendaftaran SNMPTN tahun 2022. Yang pertama, pengumuman kuota bagi sekolah sesuai dengan akreditasi dan jumlah siswa, tadi ya, presentasi kuota. Dan registrasi akun LTMPT bagi sekolah, ini wajib bagi sekolah yang belum punya akun LTMPT. Ini sekolah harus melakukan registrasi ya melalui laman tadi portal.ltmpt.ac.id. Makanya ini sangat memerlukan keaktifan dari sekolah asal dari calon pendaftar ya. Makanya bagi adik-adik, teman-teman yang beneran sebagai siswa yang minat daftar di PTN melalui jalur SMPTN ini harus juga proaktif untuk menanyakan ke pihak sekolah. Dan ketiga, registrasi akun LTMPT bagi siswa ini wajib bagi siswa kelas 12 ini melalui laman masih ya portal.ltmpt.ac.id. Dan yang keempat tahapannya yaitu melihat data. LTMPT menginformasikan jumlah siswa yang eligible mendaftar SMPTN berdasarkan akreditasi sekolah. Dan sekolah menentukan calon peserta. Tentu saja berdasarkan data LTMPT dari jumlah siswa dan akreditasi di Dapodik, Pusdatin Kemendikbud atau Emis Pendis Kemenag. Dan nah, kalau adik-adik yang beneran siswa ini kok bingung, ini serahkan ke pihak sekolah pokoknya. Dan pengisian PDSS, pangkalan data sekolah dan siswa oleh sekolah. Ini masih sekolah ya yang mengisi ya. Dan tahapan ketujuh, pendaftaran SMPTN. Siswa yang masuk datanya dalam PDSS melakukan pendaftaran di laman portal.ltmpt.ac.id. Ini tahapan ketujuh baru bisa dilakukan oleh siswa. Tapi tentu saja biasanya ada bimbingan arahan dari pihak sekolah. Dan kedelapan, pilihan PTN dan program studi. Pendaftar dapat memilih paling banyak 2 PTN, tadi sesuai ketentuan ya, termasuk yang luar daerah atau satu daerah gitu. Kesembilan, pengunggahan portofolio ini wajib bagi peserta yang memilih program studi bidang seni dan olahraga. Ini wajib ya khusus bagi yang memilih prodi seni dan olahraga. Dan ke-10, seleksi jalur SNMPTN berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh masing-masing PTN. Jadi ini spesialnya dari SNMPTN ini tidak ada ujian tertulisnya ya. Jadi diseleksi berdasarkan nilai rapot atau nilai akademik atau prestasi non-akademik lainnya, sesuai kriteria yang ditentukan oleh PTN tujuannya. Dan ke-11, pengumuman. Ini hasil kelulusan SMPTN dilihat di laman LTMPT atau Mironya pada 29 Maret 2022 pukul 15.00 WIB. Setelah dinyatakan lulus, maka melakukan pendaftaran ulang di PTN tempat calon mahasiswa dinyatakan diterima dan mengikuti ketentuan PTN tersebut ya. Jadi untuk registrasi atau pendaftaran ulang sebagai calon mahasiswa baru sesuai ketentuan dari PTN di mana si pendaftar diterima. Ini ada keterangan tambahan yaitu untuk pengumuman kuota tanggal 28 Desember 2021 dan layanan sah sanggah tentang kuota paling lambat Senin 17 Januari 2022 pukul 15.00 WIB. Ternyata bisa melakukan
sanggah atau bandingnya terkait dengan kuota ya. Ini bisa dilakukan oleh sekolah yang mungkin merasa keberatan dengan kuota yang diberikan. Dan ini ada juga ketentuan pemeringkatan siswa oleh sekolah. Yang pertama, pemeringkatan siswa dilakukan oleh sekolah yang pada dasarnya memperhitungkan nilai mata pelajaran sebagai berikut. Ini jurusan IPA, ini matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, kimia, fisika, dan biologi. Untuk jurusan IPS, matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, sosiologi, ekonomi, dan geografi. Dan jurusan bahasa, matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, sastra Indonesia, antropologi, dan salah satu bahasa asing. Dan SMK, ini ada matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan kompetensi keahlian. Ini sekolah dapat menambahkan kriteria lain berupa prestasi akademik dalam menentukan peringkat siswa bila ada nilai yang sama. Dan ketentuan ketiga, jumlah siswa yang masuk dalam pemeringkatan sesuai dengan ketentuan kuota akreditasi sekolah. Ini tahapan pemeringkatan siswa oleh sekolah secara lengkap dapat dilihat pada informasi SMPTN 2022. Ini bisa diunduh di laman resmi LTMPT www.ltmpt.ac.id. Dan terkait dengan jadwal pelaksanaan SNMPTN ini, yang pertama registrasi akun LTMPT sekolah ini tanggal 4 Januari sampai 8 Februari, dan registrasi akun LTMPT untuk siswa 10 Januari sampai 15 Februari. Dan untuk PDSS dan SNMPTN ini sosialisasi 1 Desember sampai 8 Februari. Sosialisasi SNMPTN ini 1 Desember sampai 28 Februari. Dan launching kegiatan PMB 4 Januari. Jadi sudah di launching ya. Dan penetapan siswa eligible 4 Januari sampai 8 Februari. Pengisian PDSS 8 Januari sampai 8 Februari. Pendaftaran SNMPTN 14 sampai 8 Februari. Dan pengumuman hasil SNMPTN 29 Maret 2022. Seluruh kegiatan pada hari yang sudah ditentukan akan diakhiri pukul 15.00 WIB. Itu terkait dengan penjelasan terkait dengan SNMPTN ya. Untuk informasi lengkap tentang UTBK SBMPTN nanti akan saya share di video berikutnya biar durasinya tidak terlalu panjang. Jadi bagi teman-teman adik-adik yang ingin mengetahui informasi lebih lanjut terkait dengan UTBK SBMPTN bisa disimak di video berikutnya. Terima kasih, salam sehat, salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.